Manfaat bersyukur adalah ketika engkau bersyukur. Bersyukur lawannya apa? Bersungut ya. Bersyukur itu adalah saudara, ini manfaatnya, saudara sedang mempersilahkan Tuhan bekerja. Bersungut itu saudara ambil alih apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena kenapa orang bersungut itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan mau melakukan ini dan itu, saudara udah ngomel melulu. Karena cara kerja Tuhan itu nggak masuk di logika. Kelihatannya terpuruk, di balik keterpurukan itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita bersyukur, manfaatnya adalah mempersilahkan Tuhan bekerja. Bersungut, saudara sedang mengambil alih apa yang Tuhan mau kerjakan. Tangkap ini ya. Kedua adalah mempersilahkan Tuhan mengambil alih persoalanmu. Persilakan Tuhan. Ya itu sama kayak tadi. Jangan saudara ambil alih. Jangan saudara ambil kemudi. Ya. Jadi mempersilakan Tuhan mengambil alih kemudi perahu kehidupanmu. Persilakan Tuhan yang starter, Tuhan yang setir, Tuhan yang injek rem, injek gas, kapan berhenti, kapan belok kiri, belok kanan. Udah, itu saudara sedang mempersilakan. Tetapi bersungut saudara sedang mengambil alih. Menganggap Tuhan gak becus. Tuhan tolong minggir ke belakang. Kayaknya gue lebih mantep nih. Tancap terus. Kecelakaan. Kejeduk gitu. Ya. Nah, mengucap syukur manfaatnya apa? Saudara setuju dengan cara kerja Tuhan. Itu. Ketika saudara mendapat sesuatu, saudara tetap mengucap syukur. Kesaksian saya lagi ya, nggak apa-apa. Saya dulu waktu diberhentikan, saya harus mengucap syukur. Mengucap syukur saya setuju dengan cara Tuhan memberkati saya. Saya diberkati dengan cara saya diberhentikan dari pekerjaan. Waktu saya melamar satu pekerjaan, mungkin ini sama teman-teman, kalau kamu mau kerja dan maju, kamu cari pekerjaan sales. Terus jangan kerja lama-lama. Nah, untuk supaya saya teringat dengan janji saya bikin catatan. Benar ini, saya nggak bohong nih. Saudara boleh praktekin. Saya ada diary. Saya mencari kerja, yaitu sales, dan saya kerja tidak boleh lebih dari 2 tahun. Apapun yang terjadi, saya harus keluar. Itu apa yang namanya? Komitmen saya. Itu begitu lulus kerja. Nah, akhirnya saya bekerja lah. Nah, ternyata itu kan kenyamanan buat saya. Saya jadi lupa dengan apa yang saya tulis. Tangkap ini. Nah, akhirnya Tuhan beracara dengan cara yang tadi saya katakan. Saya di PHK. Persis 2 tahun. Di PHK. Waktu di PHK, udah gitu saya mau merit kan. Udah diberhentiin. 6 bulan lagi saya mau menikah. Saudara bayangkan. The power of kepepet saya tuh keluar tuh. Akhirnya saya jadi pengusaha. Nah, waktu saya di PHK, saya harus setuju. Inilah cara Tuhan memberkati saya. Waktu saya di PHK, saya harus apa? Bersyukur, bukan jadi bersungut. Saya nggak tahu saudara dapat masalah apa. Ya, oke itu. Nah, 4, ya, manfaat bersyukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika saudara dalam masalah, persoalan, mengakui kedaulatan Tuhan, kalau Tuhan itu belum selesai. Ya, selalu ada endingnya. Oh, Tuhan belum selesai. Karena saudara sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Oke? Udah nangkep ya? 3 tingkat bersyukur. Bersyukur yang umum adalah apa? Saudara naik pangkat, dulu ngontrak, akhirnya sekarang kebeli rumah, dan biasanya syukuran ya. Pak Julius, saya syukuran nih di rumah yang baru, betul nggak? Bersyukur mendapat hal-hal yang baik, itu umum ya. Oke. Itu tingkat bersyukur, ada 3 tingkat ya. Itu tingkat syukur yang pertama, umum, biasa ya. Jadi saudara jangan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Syukuran yuk, rumah saya baru,
udah syukuran. Sebulan kemudian rumah saudara kemalingan. Ayo gimana gitu ya misalnya ya. Saudara kebeli mobil, bersyukur. Tiba-tiba geduk dia penyok. Bagaimana? Itu bersyukur yang dapat yang tadi ya, itu umum ya. Tapi saudara pegang kuncinya di sini. Jangan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Punya rumah, saudara idam-idamkan 10 tahun saudara ngontrak, akhirnya punya rumah. Sebulan kemudian rumah saudara dibobol maling. Tetap harus bersyukur. Itu tingkat pertama ya. Kedua adalah saudara bersyukur sebagai korban. Nah ini, kayak tadi tuh, kemalingan, itu korban. Ya, kita baca dulu Mazmur 50 ayat 23. Saudara harus tahu bahwa saudara diciptakan adalah untuk alat kemuliaan Tuhan. Ya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saya sering kasih ilustrasi. Saudara ini alat kemuliaan. Saya kalau punya handphone bagus, handphone ini bisa buat saya keren. Pasti handphone ini saya kasih anti gores, saya lindungi. Betul nggak? Kecuali handphonenya cuma 500.000. Ya, ada anjing yang ngeganggu, mungkin saudara bisa sambit pakai handphone yang 500.000. Kurang ajar lu, saudara mau kejar nggak keburu, pakai handphone saudara sambit. Kaing, ada rasa puas. Karena handphone yang 500.000 itu tidak bisa memuliakan saudara. Coba kalau saudara punya handphone, misalnya iPhone 14, ada anjing 2 gitu ya, deket. Saudara mau ketok nggak pakai handphone saudara? Nggak mau. Kenapa? Handphone ini bisa memuliakan saudara, maka saudara akan lindungi. Tangkap ini. Jadi saudara ini alat kemuliaannya, saudara itu dilindungi, dikasih anti gores. Ternyata cara memuliakan Tuhan itu, ya kita baca, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kata korban itu nggak ada yang enak. Kemarin saya korban ini, menang lotre 1 miliar. Bisa nggak? Yang namanya korban pasti saya bilang, saya kehilangan uang 5 juta. Itu korban kemalingan, korban ketipu, betul nggak? Wah, Akyong korban, ya menang apa tuh di BCA dapat mobil misalnya, kan nggak mungkin. Namanya korban tuh ada yang dikorbankan yang mengurangi apa yang saudara punya, betul nggak? Namanya korban. Nah, jadi saudara harus mau, kalau saudara tahu saudara ini alat kemuliaan, begitu saudara dapat menjadi korban apa ya, kebanjiran, saudara bersyukur, tetap ada pujian. Itu rumah siapa ya? Kebanjiran tapi ada puji-pujian. Oh, anak Tuhan. Wah, itu memuliakan Tuhan nggak? Bukan yang ngomel, puji-pujian. Saudara nangkep ini? Jadi harus ada puji-pujian dan ucapan syukur di saat yang nggak enak. Lagu tadi tuh, gimana ya refnya? Lus, bagaimana Lus? Refnya? Oh enggak, yang ada meskipun badai apa tadi? Ada tuh lagunya enak tuh. Kita nyanyi ya. Oh tetap cinta, walau badai datang menerpa. Walau topan datang menerpa. Bener nggak? Bisa. Sudah mengalami hal yang tidak baik. Contoh saya waktu di PHK, saya mau merit nih. Itu kan badai. Buset, di PHK income dari mana? Saya berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa. Ya, dan ketika saudara bisa seperti itu, saudara sedang memuliakan Tuhan. Saudara bisa begitu kalau saudara bisa menangkap pesan Tuhan adalah saudara ini alat kemuliaan Tuhan, saudara akan dilindungi. Seperti handphone yang tadi saya cerita, pasti saudara dikasih anti gores, dikasih macem-macem tuh. Betul nggak? Nggak berani macem-macem. Oh ada nyamuk, ketepok. Nggak mungkin. Ya, waktu ketepok, terus handphone saudara terbelah 2, handphonenya nggak teriak.
hatimu yang teriak. Aduh, betul nggak? Coba handphone saudara jatuh. Handphone diem-diem aja, hatimu yang tersayat. Artinya kalau saudara tersentuh, terbelah dua, yang teriak itu yang punya. Siapa yang punya? Tuhan. Tangkap ya? Oke. Ketiga,